di tanah yang melahirkan Zico, Romario, dan Ronaldo. Ada satu nama yang tak pernah benar-benar cocok dengan dunia. Seorang pemain yang bermain seperti binatang buas. Mencetak gol dengan naluri predator. Dan hidup seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bukan kisah pahlawan sempurna. Ini adalah kisah tentang kejeniusan yang berjalan berdampingan dengan kekacauan. Ini adalah kisah Edmundo o Animal. Simak kisahnya. Seperti banyak cerita legenda Brazil lainnya, kisah Edmundo Alves de Souza Oliveira dimulai dari gang-gang keras Rio Janeiro. Sementara kedua orang tuanya bekerja mati-matian demi menyambung hidup, Edmundo kecil dan kakaknya menghabiskan hari di pinggir pantai, tempat di mana bola dan pasir menjadi sekolah kehidupan. Bakatnya pertama kali disadari oleh sang bibi yang menjaga mereka di rumah. Perempuan itu pula lah yang akan mengantar Edmundo ke tempat latihan atau menemaninya ke kota menonton tim Vasco kesayangannya. Dari penggemar Vasco, Edmundo naik kelas menjadi bagian dari tim utama. Dia menembus tim utama remaja dengan kombinasi dribble lincah, akselerasi eksplosif, dan naluri menyerang yang lahir dari dirinya sendiri. Dari kecil, gaya bermainnya sudah menyalakan perdebatan. Perpaduan antara bakat jalanan yang meledak-ledak, teknik luar biasa, dan temperamen yang sulit dikendalikan. Di usia 15 tahun, Edmundo mendapat undangan trial dari Botafogo. Para pelatih muda melihat sesuatu yang spesial dari dirinya. Kejeniusan mentah. Tapi kejeniusan itu datang bersama sisi gelap. Ketika kesulitan ekonomi keluarga memaksanya tinggal di asrama Botafogo, Edmundo justru dikeluarkan karena berjalan telanjang keliling halaman. Untungnya, Vasco tidak keberatan dengan bocah-bocah yang penuh kegilaan. Mereka lebih tergiur dengan gol-gol menakjubkan yang dicetak Edmundo. Januari 1992, pelatih Vasco Nelsinho memberinya debut melawan Corinthians. Hasilnya menang 4-1. Kerjasamanya dengan Bebeto langsung mencuri perhatian, membawa Vasco finish ketiga di Brasileiro. Namun, bahkan dalam kemenangan, sisi liar Edmundo selalu muncul. Ia kerap berselisih dengan rekan setim, menandai awal dari karir brilian yang dipenuhi ledakan-ledakan chaos. Beleza
beleza de lançamento para Edmundo, cortou para dentro, levou, pé direita, gol! Golaço, 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 golaço! Edmundo! Lá vem o Vasco, olha a chance do gol, é driblado, o Klemer bateu, gol! Tahun 1992, Palmeiras mendapat suntikan dana besar dari Parmalat. Vanderlei Luxemburgo membangun tim super. Roberto Carlos, Antonio Carlos, Edilson, dan Edmundo. Dalam satu musim, mereka langsung mengguncang Brasil dan menjuarai Brasileiro. Cortou o primeiro, olha o gol, Bentinho vem para a boca do gol, bateu de perna direita e que golaço! Musim berikutnya, Rivaldo datang. Postur canggung dan teknik murni Rivaldo berpadu dengan gaya brutal Edmundo, membentuk duet kontras yang memukau. Ditambah naluri predator Evair, lini depan Palmeiras menjadi salah satu yang paling menakutkan dalam sejarah klub. Rivaldo tocou, olha o gol, olha o Palmeiras, bateu, gol! Edmundo, bem lançado da grande área, pode sair o segundo, bateu, gol! Mereka meraih gelar lagi di tahun 1994 dan mengukuhkan Palmeiras sebagai kekuatan dominan Brasil. Que metida de bola, o Palmeiras chegou, olho no lance! Namun Edmundo selalu tahu cara menyelipkan badai dalam pelangi. Oktober 1994, Derby Paulistano memanas. Edmundo mengamuk, memicu perkelahian massal. 6 pemain diusir. Briga com o Juninho. E ao André foi dar uma cabeçada no Edmundo. Padahal ia mencetak 2 gol hari itu. Tapi yang dikenang justru adalah amukannya. Sebelumnya ia pernah mendorong wajah wasit dan diskor 40 hari. Di Copa Libertadores, ia menendang juru kamera karena frustasi gagal penalti. Konflik dengan pelatih Luxemburgo dan rekan setim Antonio Carlos menutup era emasnya di Palmeiras. Klub pun akhirnya melepaskan sang animal. Dribla Viola na roda, o Corinthians. Edmundo chama o Viola, chamou 3 em cima do Edmundo. Deram nele, o juiz não deu nada. Escapa o time do Corinthians, a bola é para Marcelinho. Recolheu, dividiu, rouba Wagner pelo meio. Edmundo chamou Viola pro drible. Pegou a bola lá no meio, falou: "Vem, quero você." Meski telah meraih segalanya bersama Palmeiras, pesona Rio selalu menarik Edmundo untuk kembali. Tahun 1995, ia bergabung dengan Flamengo dengan ambisi membangun lini serang impian bersama Romario dan Savio. Tapi konsepnya hanya berlaku di atas kertas. Pertahanan mereka bocor, ruang ganti toksik, dan mimpi besar itu hancur sebelum sempat mekar. Augusto, Edmundo bota na frente, recebeu na tabela, bateu e o gol! Di Supercopa Sudamericana, Edmundo tersungkur pingsan usai dipukul brutal Flavio Zandona. Momen langka di mana publik justru kehilangan simpati padanya. Namun tragedi sesungguhnya malah terjadi di luar lapangan. Malam 2 Desember 1995,
setelah pesta karnaval dan mabuk berat, Edmundo menabrakkan jeep Cherokee-nya ke sebuah mobil di Lagoa Rio. 3 orang tewas seketika. Dalam satu malam, kehidupan sang animal berubah menjadi mimpi buruk. Dan reputasinya tak pernah sama lagi. Edmundo menangis saat didakwa dengan pembunuhan tak disengaja. Flamengo memutus kontraknya. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya, termasuk sepak bola. Namun 45 hari kemudian, Corinthians mencoba memberinya harapan. Tapi badai pribadinya belum reda. Situasi politik dan tekanan membuatnya pergi. Lalu datang Eurico Miranda, pimpinan Vasco, membawa Edmundo kembali ke rumah lamanya. Sepanjang musim 1996 hingga 1997, bersama Vasco, Edmundo meledak. Musim terbaik dalam hidupnya, 29 gol. Itu rekor nasional. Begitu hebat, hingga banyak yang meminta ia menjadi starter Brazil di Piala Dunia 1998, menggantikan Ronaldo. Namun pelatih Zagallo menolak, menyebut pengaruh Edmundo terlalu mengganggu. Meski Zagallo akhirnya memanggilnya untuk membela timnas, Edmundo lebih banyak mengeluh ketimbang bermain. Ia bahkan menelepon Radio Rio dari kamp timnas untuk menumpahkan frustasi. Saat Ronaldo mengalami kejang-kejang final, kesempatan emas seolah datang. Namun Ronaldo tetap dipaksa tampil, dan Edmundo hanya bisa menyaksikan dari sisi lapangan. Sebagai pemain timnas, Edmundo mencatat sekitar 37-39 caps dan 10 gol antara 1992 hingga 2000. Ia tampil di 3 Copa America, ikut Piala Dunia 1998, dan menjadi bagian tim juara Copa America 1997. Saat dipercaya, ia memberi efek kejut. Dribble liar, daya gempur spontan, dan naluri predator khas jalanan Brazil. Namun, perannya selalu terbatas. Ia hidup di era Ronaldo, Romario, Bebeto, Rivaldo, dan pelatih sering ragu memberi tanggung jawab besar karena temperamennya yang tak terduga. Pelatih mengakui bakatnya, tapi takut satu ledakan bisa merusak harmoni. Akibatnya, warisan Edmundo di Seleção bukan sebagai bintang utama, melainkan pemanis berbahaya, brilian sesaat yang tak pernah menjadi poros tim. Rekor golnya membuat Fiorentina terpesona. Jadi ketika La Viola ingin menantang hegemoni Serie A, Vittorio Cecchigori langsung menyiapkan trio mematikan: Rui Costa, Gabriel Batistuta, dan Edmundo o Animal. Bagi Edmundo, ini bukan sekedar transfer. Ini awal baru, jauh dari gemerlap dan drama Brazil. Kolaborasinya dengan Batistuta mengangkat Fiorentina ke puncak klasemen. Artemio Franchi bergemuruh. Scudetto pertama dalam 30 tahun tampaknya akan berhasil diraih.
Lalu Februari tiba dan Batistuta mengalami cedera. Sayangnya, saat klub membutuhkan pahlawan, Edmundo memilih pesta. Ia mengaktifkan klausul karnaval dalam kontraknya dan terbang ke Rio, meninggalkan tim di momen krusial. Batistuta tak bisa menyembunyikan kekecewaan dan berkomentar. Dia orang yang tepat untuk bersenang-senang, tapi bukan untuk memenangkan sesuatu. Saat Edmundo kembali, keunggulan Fiorentina telah hilang. Mereka finish 14 poin di belakang Lazio. Scudetto pun lenyap. Selama 18 bulan di Italia, kerinduannya pada Brazil tak pernah padam. Euricio Miranda kembali memanggilnya pulang ke Vasco. Dan seperti magnet, Edmundo kembali. Di São Januário, performanya kembali menyala. Tapi takdir selalu punya cara untuk mengusik kedamaian. Salah satunya dengan bergabungnya Romario di tahun 2000. Edmundo dan Romario bersahabat baik. Keduanya bahkan dijuluki dua berandal sepak bola Brazil. Tapi di tahun 1998, persahabatan itu retak. Saat membuka kafe di tepi pantai Rio, Romario memasang kartun Edmundo duduk di atas bola kempis di pintu toilet. Edmundo tersinggung dan meminta gambar itu diturunkan. Romario menolak, menyebutnya sekedar lelucon. Sejak saat itu, keduanya terlibat perang sindiran terbuka di media. Dua ego besar Brazil kini saling berhadapan. Meski saling membenci, mereka berdua berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Hal ini tampak saat tim itu menghancurkan Manchester United 3-1 di kejuaraan. Dia dikritik keras oleh aktivis perlindungan hewan setelah ia difoto memberikan bir dan whisky kepada seekor simpanse di pesta ulang tahun anaknya. Edmundo mencoba menghindari sorotan media dan berusaha fokus. Namun tampaknya dia kesulitan. Momen buruk kembali datang. Dia gagal mengeksekusi penalti di final Piala Dunia antar klub melawan Corinthians. Edmundo pun memilih dipinjamkan ke Napoli. Namun cedera membuatnya tak mampu mencegah tim itu degradasi ke Serie B. Di tahun yang sama, Edmundo merantau ke Jepang untuk bergabung dengan Tokyo Verdy di G1 League. Di sana, ia tampil tajam, mencetak 18 gol dalam 31 pertandingan dan bertahan hingga 2002. Tapi tragedi lain menimpanya lagi. Saudaranya ditemukan tewas di bak belakang mobilnya di Rio. Saat ditemukan, jasadnya sudah dalam kondisi membusuk yang parah. Edmundo yang diliputi duka bahkan tak sanggup menghadiri pemakaman. Tahun berikutnya, ia sempat bergabung dengan Urawa Red Diamonds, namun tak pernah mencatatkan satupun penampilan resmi. Dia kembali lagi ke Vasco, dan ini menjadi periode keempatnya membela klub itu. Mungkin karena baginya klub itu adalah rumah. Dia berhasil tampil lumayan, bermain dalam 20 pertandingan, dan mencetak 7 gol. Dia mencoba lagi peluang di Fluminense, bermain dalam 19 pertandingan, dan mencetak 7 gol. Namun sayangnya, Edmundo tak mampu lagi menciptakan momen untuk dirinya.
Dia sempat bermain untuk Nova Iguacu, Figueirense, datang ke Palmeiras, dan kembali lagi ke Vasco da Gama, dan memutuskan mengakhiri petualangannya di sana. Tidak semua legenda lahir untuk dimahkotai. Ada yang lahir untuk mengganggu ketenangan, mengguncang tatanan, dan meninggalkan jejak tak biasa. Edmundo adalah salah satunya. Jenius, liar, kontradiktif. Lagi pula, ini memang bukan kisah tentang kesempurnaan. Ini adalah kisah tentang kebebasan yang sulit dijinakkan.